Pemirsa, kali ini kita kembali lagi. Saya berada di ruang seperti ini, tetapi pada kali ini saya ingin memberikan secara informasi keilmuan, yaitu tentang obat-obatan dan dosisnya. Karena banyak beberapa kali tayangan yang saya sampaikan itu selalu memberikan contoh obat, tetapi cara dan penggunaannya, dosisnya, terus kemudian takaran masing-masingnya itu tidak begitu saya sampaikan. Tetapi pada kali ini saya berusaha menyampaikan kepada peternak semuanya dimanapun berada, karena ini sebagai sumber informasi ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ini merupakan pengalaman pribadi dan kemudian ini adalah catatan-catatan di mana selama saya berternak itu selalu bertanya kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, atau bahkan memang selama ke kandang, dari kandang satu ke kandang yang lain itu saya selalu berdiskusi tentang teknis pemberian obat dan dosisnya, agar supayanya ini menjadi satu rujukan bersama-sama, karena tidak semuanya memang berlatar belakang pengetahuan, terkadang berlatar belakang pengalaman. Karena saya bukan ahli di bidang peternakan dalam obat, maka kemudian saya seringnya bertanya dan kemudian mencatatnya satu persatu agar semuanya ini bisa menjadi informasi yang jelas di kemudian hari. Tetapi sebelum saya mengupas berkaitan dengan obat, saya perlu sampaikan juga kepada peternak dimanapun berada, dan ini sering terjadi, atau mungkin dua peternak alami, di mana peternak itu di saat membeli kambing, mulai dari pasar, terus kemudian atau pasca dari perjalanan jauh, kambing beli dari tempat yang jauh, kemudian sampai di kandang kita itu mengalami beberapa masalah, atau memang ini hanya sebagai antisipasi saja. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada peternak dimanapun berada, ketika kita membeli kambing dari tempat yang jauh atau dari pasar, itu biasanya kambing itu yang pertama rawan adalah berkaitan dengan stres. Stres ini adalah berubahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kambing ini tidak merasa nyaman dan akhirnya menjadi stres. Stres itu ya seperti manusia, karena pikiran, karena terus kemudian perasaan. Tetapi kalau hewan itu kan hanya memiliki insting dan kebiasaan. Jadi stresnya itu adalah dengan stresnya caranya hewan itu sendiri, bukan stres seperti manusia. Terus kemudian selain stres juga bisa menyebabkan atau terjadinya itu pilek, terus kemudian sakit mata, terus kemudian nafsu makan berkurang. Ini biasanya sering terjadi pada kambing yang baru dibeli oleh peternak, baik itu dari pasar atau dari kandang ke kandang yang sifatnya menempuh perjalanan cukup jauh. Terus berkaitan dengan tanda-tanda kambing itu stres, yang pertama perlu diingat oleh teman-teman itu, kambing stres itu yang pertama adalah kambing seringkali membuang cairan, air seninya, dia sering kencing. Nah, ini berarti tanda-tanda kambing stres. Yang kedua, kambing itu sering mengeluarkan kohe atau membuang kotoran. Ini juga bisa menjadi rujukan tanda-tanda stres. Atau beberapa hari kemudian kambing itu selain sering kencing terus buang kohe juga mencret. Ini tanda-tanda kambing stres. Terus yang keempat itu kambing bergerak agresif. Jadi biasanya itu kambing kan punya polanya gerak tapi tenang, tetapi ini sering naik kayak gini nggak tenang gitu. Nah itu berarti tanda-tanda kambing stres. Kemudian yang kelima itu sakit mata. Ini berarti
ada beberapa poin berkaitan dengan ciri-ciri kambing sakit. Ada beberapa poin ciri-ciri kambing stres. Yang pertama perlu diingat berkaitan dengan kambing yang baru kita beli, mengalami kendala masalah, dan ini bisa kita antisipasi sejak awal. Terus kemudian tanda-tanda kambing stres juga, ini juga bisa kita antisipasi dari awal. Berkaitan untuk menangani kasus-kasus kambing hal seperti ini, yaitu yang pertama, kalau memang kambing Anda itu berasal dari pasar terus melakukan perjalanan jauh, itu yang pertama, ketika sampai di kandang Anda, kambing itu harus diistirahatkan, artinya dilepas liarkan saja, jangan diberi apa-apa, biar saya istirahat santai. Atau kalau memang langsung mau dimasukkan ke dalam kandang, silahkan, tapi kemudian jangan diberi makan dulu sebentar, biar suhu badannya turun. Terus kurang lebih setengah jam berikan makanan berupa rumput segar, tetapi jangan dikasih minum, dikasihkan saja rumput segar. Terus kemudian setelah dikasih rumput segar, beberapa menit kemudian, artinya ada jeda waktu di mana habis makan rumput, terus kemudian dia tetap istirahat, nyantai, gitu kan. Kalau mau dikasih minum, maka sebaiknya berikan minuman yang mengandung elektrolit atau garam, gitu. Tetapi jangan banyak-banyak, cukup sekedarnya saja dia minum. Kalau kemudian dalam 1 atau 2 hari kambing itu masih merasa lemas, itu kalau memang mau disuntik untuk mengembalikan kebugarannya, cukup disuntik dengan multivitamin saja. Berkaitan dengan kasus-kasus obat-obatan yang lain nanti akan saya sampaikan di akhir, tetapi ini perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, tidak perlu juga bingung, walaupun kita adalah peternak pemula atau yang baru pertama kali beli kambing, dan kemudian kita memiliki semangat dan keyakinan untuk maju dan sukses dalam berternak. Yang penting kita harus belajar tenang, terus kemudian belajar berkomunikasi dengan hewan kita, terus kemudian kita mencoba untuk beradaptasi dan memperhatikan, saling memperhatikan dengan kambing baru kita. Karena bagaimanapun kambing itu ya butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan kita butuh satu chemistry yang baik agar supayanya kambing itu ketemu dengan kita tidak kaget, terus tidak asing. Nah, untuk adaptasinya seperti itu. Kalau kemudian untuk teman-teman yang ngebok kok jual kambingnya itu modal timbangan, ini hanya tambahan saja. Tidak perlu khawatir pemirsa, nggak perlu, kalau sumpahnya tidak dijual dalam bentuk jogrokan atau ekoran, tapi di wilayah Anda itu dijual dalam bentuk kilogram hidup. Artinya, untuk informasi bocoran saja kepada pemirsa, untuk meningkatkan bobot hidup hewan itu sebenarnya sangat mudah, tidak perlu dicombor. Karena dicombor itu kalau yang sangat diantisipasi di daerah saya itu memang tidak pernah dicombor, tapi antisipasinya adalah sering terjangkitnya penyakit cacingan. Terus kemudian kalau terlalu banyak comboran juga, hijauannya kurang, segarannya kurang, itu sering mengalami kelumpuhan. Yang ini tidak artinya tidak perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kalau di daerah Anda itu terbiasanya comboran, ya tidak apa-apa. Artinya saya hanya menyampaikan saja, bukan baik atau buruknya, tapi hanya berangkat dari pengalaman. Kalau ingin menaikkan bobot kambing hidup itu sebenarnya sangat mudah. Yang pertama itu, kalau kebiasaan Anda itu memberikan pakan kambing itu pagi, siang, sore dan malam 4 kali sehari atau 3 hari sekali, maka sebaiknya diberi jor-joran saja, pakannya terus menerus, habis jog. Walaupun itu dalam waktu jangka
3 hari sebelum dijual itu tidak masalah, pasti itu bisa menaikkan bobot hidup. Terus kemudian kalau pengen lagi menaikkan bobot hidup agar supayanya timbangan itu cepat naik, artinya kalau sebelum dijual 1 minggu sebelumnya Anda timbang 1 ekor itu kok bobotnya umpamanya 30 kg. Nah, kita naikkan lagi menjadi 2 kilo, menjadi 32 kg. Kita jog-jog makan saja. Terus kemudian yang paling penting itu kalau dimanapun berada, artinya ini menjadi rumus yang mungkin diakui oleh teman-teman yang sudah senior. Ini adalah diberikan makanan pisang matang. Ini sangat ampuh sekali untuk menaikkan bobot timbangan. Terus selain itu, jangan dibatasi berkaitan dengan makan. Itu sangat penting. 3 hal itu mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan, kita semuanya, kalau hanya berkaitan dengan ingin bobot timbangan itu naik secara drastis.